Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan sekalian. Saya selaku Menteri Dalam Negeri datang ke sini untuk melihat lokasi kebakaran yang kemarin ya terjadi. Saya juga berdiskusi dengan Bapak Mensesnek yang intinya kita tidak menginginkan kejadian ini terulang kembali. Kita semua berduka karena ada 22 orang yang wafat karena peristiwa kebakaran ini di gedung ini. Kemudian saya diperintahkan untuk mengevaluasi prosedur tata cara untuk pencegahan kebakaran atas gedung-gedung itu seperti apa. Dan kemudian agar tidak terulang kembali, kira-kira apa yang harus dilakukan? Ada gray area nggak dalam pengaturan masalah pencegahan kebakaran gedung misalnya? Nah, kemudian dari diskusi tadi dengan Pak Wali Kota, Pak Kapolres, kemudian juga dengan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran DKI, logika saya tadi ya berpikir bahwa setiap pembuatan bangunan juga harus ada pengujian tentang pencegahan kebakaran atau mitigasi atas kebakaran. Apalagi di Jakarta ini banyak sekali high rise building, gedung-gedung tinggi yang kalau terjadi kebakaran resikonya lebih besar dibanding dengan yang low rise building, daerah gedung-gedung yang rendah. Nah, memang dalam aturan ya, untuk membangun satu gedung itu diberikan namanya PBG, persetujuan bangun gedung. Jadi pemilik yang akan membangun gedung itu mengeluarkan, saya ulangi, mengajukan persetujuan bangunan gedung PBG. Itu yang diterbitkan oleh pemerintah daerah ya, melalui namanya DPM PTSB, Dinas Penanaman Modal, kemudian pelayanan terpadu satu pintu. Mekanismenya memang dibuat lebih mudah ketika ada Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu ada yang disebut dengan risiko rendah, risiko sedang, dan risiko tinggi melalui sistem yang digunakan online yang tujuannya untuk mempermudah pembukaan lapangan kerja menggunakan mekanisme OSS, online single submission, yang jalur jejaring ini dikelola oleh Kementerian Investasi, BKPM sistemnya. Tapi kemudian daerah-daerah biasanya yang sudah ada di mall pelayanan publik MPP. Kalau DKI ini MPP cuma satu dimiliki oleh provinsi. Tapi kalau di daerah lain total semuanya seingat saya ada 296 mall pelayanan publik. Nah, di mall pelayanan publik itu ada outlet untuk mengeluarkan PBB, persetujuan bangunan gedung. Nah, salah satu syarat untuk persetujuan bangunan gedung-gedung itu adalah sertifikat layak fungsi, termasuk mengenai pencegahan, ya, apakah gedung itu layak untuk mencegah terjadinya kebakaran atau mitigasi bila terjadi kebakaran. Maka nanti biasanya akan dicek oleh Dinas Pemadam Kebakaran ya, pada saat sertifikat layak fungsi itu akan diterbitkan. Syaratnya salah satunya Dinas Pemadam Kebakaran akan melihat apakah tempat itu ada alat pemadam kebakaran, kemudian apakah di tempat itu ada misalnya jalur evakuasi, sprinkler, bila terjadi kebakaran untuk memadamkan cepat, dan lain-lain. Nah, ini yang sedang didalami
oleh kepolisian, Polres Pusat, dan juga nanti saya juga akan menurunkan tim dari Kemendagri, ya, karena kita juga memahami aturan ini. Aturan ini biasanya dibuat melalui peraturan daerah. Ya. Nah, untuk PBG dari Itjen nanti akan saya turunkan, Itjen Kemendagri, untuk melihat masalah administrasi ini, sehingga gedung ini bisa berdiri. Kenapa? Karena kalau kita lihat di peristiwa kemarin, gedung ini terdiri 6 lantai, ditambah rooftop di atasnya, jadi 7. Ya. Dan kemudian tempat kebakaran ini terjadinya di lantai 1. Lantai 2, 3, 4, 5, 6 itu nggak terdampak, betul Pak ya? Jadi lantai 1. Lantai tempat disimpannya peralatan untuk pembuatan drone. Ada baterai di sana. Dan peralatan lain untuk merakit drone yang sudah dipak. Nah, kalau diduga kebakaran ada di lantai 1 ini, kita belum tahu apakah dari drone, baterai, atau dari kegiatan lain. Yang jelas terjadinya pada saat saat makan siang ya. Karyawannya lebih kurang, total semuanya lebih kurang 76 sampai 80 orang. Tapi karena sebagian sedang makan siang, yang sisa adalah lebih kurang berapa Pak? 41 orang. 41 orang, dan kemudian ada kebakaran, mereka terjebak karena untuk turun ke bawah tidak ada jalur ke bawah, kebakarannya di bawah, ya. Sehingga wafat 22 orang. 22 orang itu wafatnya, saya tanya apakah terbakar atau karena apa? Rupanya bukan karena terbakar, tapi karena asap, ya, mungkin karbon monoksida atau zat beracun lainnya, ya, yang terhisap. Kemudian yang 19 berhasil dievakuasi. Saya menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Dinas Pemadam Kebakaran yang cepat sekali datang setelah mendapat laporan. Dalam waktu 7 menit setelah laporan langsung datang ke TKP dan kemudian melakukan evakuasi melalui jalur samping, sehingga 19 orang dapat diselamatkan. Tapi yang 22 orang tidak dapat diselamatkan. Nah, kami akan melihat kembali aturan mengenai pembuatan gedung dari potensi kebakaran, ya. Yang saya sampaikan tadi, ada sistem OSS, ada mengeluarkan PBG, persetujuan bangunan gedung. Kemudian yang ketiga ada sertifikat layak fungsi SLF, ya. Pemeriksaan oleh petugas damkar untuk memenuhi syarat SLF. Dan saya tanya tidak ada regulasi untuk diperiksa secara reguler. Misalnya setahun sekali atau 2 tahun sekali. Kalau kendaraan umum kan ada uji kirnya, diuji ulang lagi, ya, kendaraan umum. Nah, apakah untuk gedung-gedung juga, terutama gedung-gedung yang high risk, risiko tinggi, itu diperlukan untuk pengecekan reguler supaya tidak terulang lagi peristiwa ini. Karena kalau kita lihat kebakaran ini terjadi di lantai 1 tanpa ada jalur evakuasi. Mungkin ada alat pemadam kebakaran tapi nggak sempat lagi. Saya nggak tahu apakah ada sprinkler di situ untuk memadamkan api. Yang jelas gedung ini kalau terjadi kebakaran, apalagi di lantai 1, itu sangat berbahaya sekali karena tidak ada jalur evakuasi dan nggak ada alat pemadam kebakaran yang mencukupi. Nah, ini yang kita tidak inginkan terulang di masa mendatang di tempat-tempat lain juga. Besok saya akan melakukan Zoom meeting
dengan seluruh kepala daerah dan seluruh kepala dinas kebakaran serta DPM PTSP Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang mengeluarkan izin PBG Persetujuan Bangunan Gedung. Saya kira itu rekan-rekan. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Dan data yang sebelumnya ditunjukkan adalah ada lebih dari 300 bangunan di Jakarta, Pak, yang menjadi catatan tidak ada mitigasi bila terjadi bencana atau kebakaran. Apakah juga akan diperlebar, Pak, pengawasannya ke gedung-gedung lain selain yang gedung ada di sini? Terima kasih. Yang pertama mengenai masalah SLF ini adalah bagian dari untuk mengeluarkan PBG Persetujuan Bangunan Gedung. Yang mengeluarkannya adalah Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, namanya DPM PTSP. Itu adalah milik dari Pemda. Kalau untuk Jakarta itu DPM PTSP-nya cuma satu, meskipun ada Kota Madia, tapi Jakarta daerah khusus, sehingga namanya pemerintahan satu tingkat. Mall pelayanan publiknya ada di provinsi. Yang mengeluarkan mall pelayanan publik itu di bawah Dinas DPM PTSP, Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Jadi otomatis PBG-nya diterbitkan oleh dinas ini. Sertifikat layak fungsinya otomatis itu adalah komponen-komponen di dalam yang tergabung dalam DPM PTSP. Kalau untuk pencarian kebakaran ya otomatis dari Dinas Pemadam Kebakaran. Kalau untuk masalah kesesuaian tata ruang itu Dinas Tata Ruang, ya, dan seterusnya. Nah ini yang kita mau kaji mengenai masalah satu penerbitan itu. Ini ada resiko definisi resiko rendah, sedang, dan tinggi. Karena kalau seandainya risikonya rendah, otomatis keluar dalam sistem. Padahal kenyataannya risikonya tinggi, gitu loh. Kalau saya lihat ini karena digunakan untuk peralatan-peralatan yang mudah terbakar, baterai di lantai satu untuk drone itu termasuk risiko tinggi. Tapi karena dianggap risiko rendah, ya di-approve saja tanpa melihat lokasi mungkin, ya. Sehingga petugas Dinas Pemadam Kebakaran nggak dilibatkan mungkin saat itu. Nah yang kedua tadi kalau memang saya belum tahu berapa jumlah yang gedung yang tidak layak tadi, apakah 300 atau berapa, yang jelas setelah melakukan evaluasi harusnya ada mekanisme lain untuk melakukan uji reguler, ya, cek reguler entah setahun sekali, 2 tahun sekali, 3 tahun sekali terhadap gedung-gedung yang berisiko tinggi. Kalau belum ada aturannya kita buat aturannya, saya kira itu. Dan bukan hanya Jakarta, seluruh Indonesia. Yang lain kalau ada. Pak Tito, selamat siang. Izin Bapak, kalau misalnya tadi kan akan ada penelusuran dan lain sebagainya, Pak. Iya. Jadi kalau misalnya diketahui ada kesalahan. Pemirsa, demikian breaking news untuk kali ini. Baru saja kita menyimak pernyataan dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Tetaplah bersama kami di Metro TV. Download Metro TV Extend sekarang.